Marketer, saya Dimas Surojo, Head Financial Services Industry, Makplas Inc. Dalam 10 Minute Industry Update kali ini, saya akan menyampaikan 5 update dari industri keuangan yang terjadi di minggu lalu. Update pertama dari OJK. Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Heru Kristiana, menyatakan bahwa kondisi perbankan masih terjaga, walaupun kondisi 2 minggu terakhir penyebaran COVID sangat mengkhawatirkan. Selain itu, perbankan juga dinilai selalu siap menghadapi berbagai kondisi, terlebih dengan dukungan yang diberikan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan LPS. Menurutnya, peran perbankan saat ini sangat luar biasa, yaitu dengan restrukturisasi kredit yang difasilitasi oleh POJK nomor 11 maupun POJK nomor 48, yang telah memberikan restrukturisasi kredit dengan jumlah hampir 1.000 triliun rupiah. Terkait prinsip usaha rakyat, perbankan juga menyalurkan KUR dari target 190 triliun rupiah yang ditargetkan pemerintah tahun 2020, perbankan mampu menyalurkan 197,04 triliun rupiah. Sedangkan untuk 2021 targetnya mencapai 253 triliun rupiah. Hingga April, realisasinya telah mencapai 88,09 triliun rupiah. Saat ini OJK juga tengah berusaha meningkatkan permintaan terkait sehingga suku bunga acuan yang telah turun dapat tersalurkan dengan baik. Update berikutnya mengenai dampak stimulus pada bisnis KPR. Stimulus pembebasan pajak yang diberikan pemerintah dan pelonggaran loan to value atau LTV yang diberikan oleh Bank Indonesia dinilai berdampak pada peningkatan kredit kepemilikan rumah atau KPR. Terbukti sampai dengan paruh pertama 2021, kredit properti menjadi penopang kredit perbankan. Dan BI mencatat bahwa KPR tumbuh 6,61% year on year. Bank BRI menyatakan bahwa faktor pendorong pertumbuhan pembiayaan KPR BRI saat ini adalah banyaknya insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk sektor properti. Saat ini bunga KPR BRI mulai dari 3,88% fix untuk 1 tahun pertama hingga 7,49% untuk fix selama 5 tahun pertama. Peningkatan bisnis KPR CIMB Niaga turut didorong oleh bisnis developer dan agen properti yang menggeliat di semester pertama tahun 2021. Ditambah kondisi saat ini dengan daya beli nasabah yang sudah meningkat seiring dengan kondisi new normal. Untuk kisaran bunga fix dan float KPR di CIMB Niaga dimulai dari 5% untuk fix 3 tahun, 6% untuk fix 5 tahun, dan 6,36% untuk fix 6 tahun yang berlaku untuk pembelian rumah primary dan secondary. Sementara itu, yang pasti fix sepanjang tenor terdiri dari 8,66% untuk fix 10 tahun dan 10,66% untuk fix 15 tahun. Realisasi BNI Gria per semester 1 2021 tumbuh cukup baik, yakni dengan mencatatkan angka sebesar 6% secara year on year. Pertumbuhan ditopang oleh KPR subsidi yang tumbuh double digit, terutama karena penawaran suku bunga rendah dan fix selama 3,5 tahun dan 10 tahun, serta program stimulus dari pemerintah seperti DP 0% dan pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN. Update ketiga mengenai layanan kesehatan digital. Layanan kesehatan digital atau health tech merupakan bisnis yang mulai berkembang. Dampak dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, perbankan mulai menjadikan layanan tersebut menjadi sasaran baru dalam pengembangan bisnisnya. Bank Mandiri menjalin kerjasama dengan health tech sejak 2019 karena melihat potensi dengan beberapa emerging kategori merchant seperti e-wallet, insurtech, e-groceries, termasuk health tech. Dan saat ini telah memiliki partnership dengan Halodoc, Alodokter, dan Farmaku. BSI memberikan kemudahan bertransaksi bagi nasabah melalui BSI Hasanah Card untuk menikmati layanan kesehatan seperti Halodoc, Traveloka untuk memesan PCR, Gojek, dan Grab untuk pembelian obat. Sementara itu, BNI juga telah bekerja sama dengan aplikasi Halodoc, Sehat,
Kalker, di mana saat ini juga berjalan program benefit untuk penggunaan kartu debit BNI. Selain itu, BNI juga memberikan layanan pembayaran di Kimia Farma Mobile dan Good Doctor. Update keempat mengenai 8 penyakit yang mendominasi klaim BPJS Kesehatan. Berdasarkan laporan keuangan 2020 BPJS Kesehatan yang dipublikasikan, badan tersebut memperoleh total iuran Rp139,85 triliun. Lalu, sepanjang tahun lalu, pembayaran manfaat Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN mencapai Rp95,51 triliun. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, menjelaskan bahwa terdapat 8 jenis penyakit yang paling banyak menyerap dana jaminan sosial, mencapai 17,8 triliun atau sekitar 18,6% dari total klaim. Adapun penyakit itu adalah 1. Penyakit jantung dengan 11,5 juta kasus, 8,2 triliun rupiah lebih. Penyakit kanker sebanyak 2,2 juta kasus dengan 3,1 triliun rupiah. Kemudian yang ketiga, penyakit stroke sebanyak 1,7 kasus dengan 2,1 triliun rupiah. Keempat, penyakit gagal ginjal sebanyak 1,6 juta kasus dengan 1,9 triliun rupiah. Kelima, penyakit talasemia yang mencapai 234.000 kasus dengan 524 miliar rupiah. Keenam, penyakit hemofilia sebanyak 74.651 kasus dengan 443,2 miliar rupiah. Ketujuh, leukemia sebanyak 127.731 kasus dengan 355 miliar rupiah. Dan yang terakhir, yang ke-8, sirosis hepatitis sebanyak 156.000 kasus dengan 243 miliar rupiah. Menurutnya, penyakit katastropik seperti penyakit jantung dapat dicegah melalui penerapan pola hidup sehat. Dan beliau berharap fasilitas kesehatan kian aktif mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk membudayakan pola hidup sehat, termasuk disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk meminimalisir risiko penularan COVID-19. Update terakhir dari bisnis pembiayaan. Kebijakan PPKM darurat berpotensi mengganggu bisnis industri pembiayaan, terutama akan berpengaruh pada kinerja industri multifinance semester 2 tahun 2021. Ada 6 tantangan akibat kebijakan tersebut. Yang pertama, penagihan kredit menjadi terbatas selama pandemi, dampak pembatasan mobilitas. Yang kedua, penurunan pertumbuhan piutang yang mengakibatkan kontraksi bisnis pembiayaan. Yang ketiga, potensi meningkatnya permintaan restrukturisasi jika masa restrukturisasi diperpanjang, maka rasio kredit bermasalah atau NPF juga akan ikut naik. Yang keempat, beban perusahaan akan lebih besar untuk pengobatan, vaksinasi, dan swab karyawan. Kelima, pembiayaan turun, dampak peningkatan transaksi penjualan produk otomotif secara tunai. Dan keenam, pendanaan bank terbatas, dampak alokasi ke perusahaan besar atau pemegang merek. Belum lagi dampak penjualan otomotif yang diperkirakan turun seiring penurunan daya beli masyarakat. Bahkan, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor atau GAIKINDO memproyeksikan penjualan mobil hanya 750.000 unit di 2021, padahal sebelum tahun 2020 sekitar 1 juta unit. Demikian 10 Minutes Industry Update untuk industri keuangan. Saya Dimas Surojo, Head Financial Services Industry Maklas Inc. mengucapkan terima kasih. Tetap lakukan 3M, mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa subscribe channel Marketers TV, like, dan komen. Sampai jumpa di 10 Minutes Industry Update untuk industri keuangan berikutnya.